Halo, assalamualaikum sahabat. Hari ini kita mau masuk ke ancak panen yang di dalamnya terdapat pokok-pokok yang memang perlu dibersihkan. Dan ini dia pokok yang mau kita bersihkan hari ini. Ini kita temukan kemarin saat melakukan inspeksi ancak panen. Dan di dalam ancak panen ini ditemukan beberapa pokok yang memang perlu dibersihkan. Ini dia kondisinya. Pokok-pokok ini ya banyak ditutupi oleh gulma, terutama pakis ya, dan sulit untuk dipanen. Setelah temuan kemarin, hari ini kita masuk ke sini untuk membersihkan pokok-pokok sawit ini agar dibersihkan dan kedepannya bisa terpanen. Kalau tidak dibersihkan, ya kondisinya akan semakin semak dan semakin susah untuk dibersihkan. Di sini saya sambil melihat-lihat kondisi di sekitarnya, apalagi yang harus diperbaiki. Kondisi ini harus cepat ditangani agar potensi buah yang ada di dalamnya bisa terpanen. Untuk pokok-pokok yang mendekati ke arah jalan, ini kondisinya sudah lumayan, sudah bisa terpanen. Akan tetapi masih ada juga yang perlu diperbaiki. Hanya tinggal semprot saja, kondisi ini sudah lumayan bersih. Karena memang rata-rata di sini kondisinya adalah pakis. Dan langsung aja ya kita masuk dengan mas-mas yang mau membersihkan pokok sawit yang sudah semak tadi. Ya, berjalan ke dalam dengan penuh semangat untuk membersihkan pokok-pokok agar bisa terpanen. Dan ini dia, langsung membersihkan sawit terutama piringannya. Ya, sebelum di pruning kita tebas dulu. Karena kondisinya ini memang harus dibersihkan piringannya dulu agar nanti mudah untuk melakukan pruningnya. Di sini ada kendala lain selain memang pokoknya semak. Di sini juga banyak semut KH atau kita sering kenal dengan semut angkrang ya. Di sini ada sarangnya juga. Nanti ada videonya ya kita tunjukkan. Jadi di sini semut angkrang pun mengganggu untuk proses pengerjaan, karena kalau digigit lumayan sakit juga sih. Dan ini dia ya sudah mulai bersih, dan kita lihat di sini ada sarang KH di sini disebutnya, atau kita sering kenalnya dengan semut angkrang. Ini hanya salah satunya aja, dan masih ada lagi sarang-sarang yang lain di belakang pokok ini. Selain membersihkan pokok sawit yang sudah semak tadi, kita juga membersihkan di gawangan mati, terutama anak-anak kayu yang sudah tinggi ini ya kita tebang agar tidak mengganggu proses fotosintesis tanaman kelapa sawit. Dan di sini juga ada semut angkrang ya, sarangnya besar. Di sini di satu pohon ini yang kelihatan ada 3 ya. Sebelum ditebang ya, kita bersihkan dulu supaya gampang untuk nebang kayunya. Karena di sini kayunya sudah cukup besar, tetapi ini bukan kayu keras ya. Di sini disebutnya kayu pule. Dan ini sangat gampang untuk ditebang dan tidak keras ya. Walaupun tidak keras, tapi tetap ya harus pakai parang. Kalau cuma pakai tangan nggak bisa juga. Nah, di sini bapak-bapaknya sambil hati-hati juga ini karena menghindari semut angkrang. Nah, setelah kita bersihkan ya, kayunya ada yang agak besar satu, dan ini sudah siap untuk ditebang. Di sini ya masih berhati-hati, si bapaknya masih melihat arah roboh kayunya kemana agar tidak menimpa si bapak-bapak ini ya, karena kita bekerja ini yang terutama adalah keselamatan. Dan tidak berapa lama kayunya pun akhirnya roboh. Dan kembali ke pokok yang dibersihkan tadi, ini masih terus dibersihkan ya piringannya, dan belum selesai ya, masih ada sisa di belakangnya, dan ini harus keliling. Dan ini kita lihat sisa sedikit lagi. Pelepah-pelepah yang sekiranya nanti di pruning ini sekalian dipotong agar mempermudah untuk proses pruningnya. Dan akhirnya
pembersihan gulma ya, terutama pakis ini sudah selesai di pokok ini. Setelah ini kita akan melakukan pruning ya, karena kalau sudah seperti ini ya pruningnya cukup mudah. Dan ini dia sarang angkrang yang tadi ya, tidak kita ganggu, masih kita biarkan menempel di pelepah sawit. Tujuannya agar tidak menyebar kemana-mana. Karena kalau kita hancurkan, semutnya menyebar dan akan mengganggu proses kerja pembersihannya. Di sini saya mencoba untuk pruning. Dan posisi pelepahnya itu masih banyak yang di bawah, dan ini agak susah karena kita harus menunduk. Di sini pelan-pelan kita bersihkan supaya nanti pokok sawit ini bisa terpanen dan kedepannya buahnya bisa maksimal untuk menambah produksi. Karena bagaimanapun kita ini yang dikejar adalah produksinya ya. Kalau kita tanam kelapa sawit tapi hasilnya tidak memuaskan, itu sama saja kita membuang-buang biaya. Nah, di sini saya motongnya sambil digigitin angkrang ya, lumayan juga sakitnya. Tapi kita harus tetap semangat supaya pokok ini bisa rapi. Dan saya masih lihat-lihat mana lagi yang harus dipotong. Di sini saya menjaga tanaman tetap bertahan di songgo 2 agar perkembangan sawitnya bisa maksimal. Karena kalau sawit terlalu banyak dipotong itu juga nggak bagus. Dan akhirnya pruning pun selesai. Ini saya tinggal menyusun pelepah yang sudah dipotong. Di sini harus berhati-hati ya, karena di sini pelepah sawit banyak durinya. Karena saya ini nggak kebal juga sih. Kalau kebal nggak apa-apa. Ini kalau nancap di tangan lumayan juga bisa bengkak kan, biaya lagi nanti. Nah, jadi kita lebih baik bekerja dengan hati-hati. Ini saya sambil melihat-lihat juga ya, di mana ada semutnya ya, karena lumayan juga kalau digigit ini ya, apalagi sampai masuk ke dalam baju. Dan ini pun leher saya ini ada yang digigit, tapi ya sudah terbiasa sih, tapi ya tetap aja masih kerasa sakitnya gitu kan. Nah, ini masih saya susun terus supaya rapi. Dan setelah nanti kita bersihkan, rencana kedepannya piringannya kita semprot. Karena sebagian besar pakis ini kalau tidak kita semprot, dia mudah tumbuhnya dan mudah untuk menutup kembali ya tanaman yang sudah kita bersihkan. Jadi kita tidak kerja sia-sia. Oke, ini kembali lagi ke pekerjaan. Ya, saya masih menyusun pelepah-pelepah yang sudah dipotong tadi agar tidak ada yang tertinggal di piringan. Dan ini saya sambil juga membersihkan pakis-pakis yang nyangkut. Dan ini ternyata masih ada juga yang tertinggal, terutama pelepah-pelepah yang kecil. Aduh, ternyata leher saya digigit sama angkrang nih. Dan ini masih ada pakis-pakis yang sudah dipotong tapi masih nyangkut di pelepahnya. Dan ini masih ada sisa gulma pakis yang masih nyangkut. Ini harus kita turunkan. Karena kalau tidak, nanti pakis-pakis yang di bawahnya bisa merambat melalui pakis yang masih tertinggal tadi. Dan akhirnya ini sudah selesai kita membersihkannya. Nah, ini dia akibat dari pohon kelapa sawit atau pokok kelapa sawit yang terlambat untuk dibersihkan. Karena bisa jadi ini sarang tikus dan buah yang ada di pokok kelapa sawit itu banyak dimakan tikus. Di sisi lain, ini si mas-masnya sudah membersihkan beberapa pokok sawit yang siap di pruning. Jadi masih kita kejarkan untuk piringannya dulu agar nanti mudah untuk melakukan pruningnya.